Oh, Batam. Ya, jadi horas mari kita sudena. Mohon maaf dia bisa rotu gereja, dia kadongan di gereja. Harani sesuatu mak. Saya kalau ngaden ke Mas Sudena. Kira apa juru martanyang mahita teh. Martanyang mahita. Terima kasih Tuhan ke madung lagu kami di bawah sambung non di perrepatan nami di tim Renstra di KPA. Pasu-pasu mahami senamuka lebih setuju nak memikirkan lahu hembako perlagu tamu merhite rencana strategis. Terpuji mohon di Tuhan roh disalut nak. Amin. Amin. Ya, jadi hambar tu pakai otak bahasa berminon masuk mahita tu bagian patoluhon di Strata. Lima isu pembaruan teologi. Nah, jadi di isu pembaruan teologi ada tiga ada warna sihat akta di son. Lima hambar tu marung di bagian namang sekretaris tu kita. Video sudah lagi sihat akta senari. Lima karena itu bagian patuluhon. Ya, Oma, bagian patuluhon. Karena itu pembaruan teologi. Nah, di pembaruan teologi kadang mungkin 10 poin menurut saya. Tapi dia muncul. 5, 8, 9, ya 9 poin. 9. Jadi naraku tak mulai masuk na biasa kalau lama tak mulai sada. Nah poin na perjolo 5 pembaruan penerbitan kajian perjamuan kudus hubungannya dengan anak. Nah, jadi berarti hara inte dong dopon udah istilah penguatan tabain karena inte dong dope terbitkan ahon ada warna topikon ATP merupakan program 2016-2021. Jadi tetap warna mungkin ada warna penguatan mode penguatan tabain nah dimulai deh. Tetap marah warna penerbitan kajian perjamuan kudus hubungannya dengan anak. Oma programnya. Cuma mudah ahanap acuan strategisnya lebih ahanamon ada warna bagian yang kedua 5 meningkatkan penguatan kebersamaan dan kerukunan reformasi. Nah, baru latar belakang karena GKPA belum memiliki apalah namanya ajaran lah ya, ajaran tentang perjamuan kudus. Anak. Nah, Umar dia belum memiliki ajaran tentang perjamuan kudus anak. Nah, hari ini mungkin perlu tak kaji perjamuan kudus hubungannya dengan anak. Baru karena GKPA membutuhkan pembaruan teologinya, kan? Membutuhkan pengembangan teologi tentang perjamuan kudus. Nah, hiroma jolo taida ahana latar belakangna. Kira-kira biama
pada Botta. Pertama karena GKPA. Oke. Ya, silakan, Abang Pres. Mudah kita berbicara teologianya, mungkin untuk strategi pelayanan perjamuan kudus ini penting kan, karena songon dia asusude bisa menjagit dengan bahasa nidebata marhite aturan nadung adong di GKPA isi do na bisa menjagit pemudan nabadiai, sedangkan anak seolah-olah terluputkan, sementara untuk menerima dengan bahasa nasian debata marhite pamatang dohot mudarniai, memang itu adalah pelayanan untuk semakin meneguhkan iman kita. Jadi naraku unak pola teologi perjamuan kudusnya yang ditekankan mungkin lebih condong Umar Nida, lebih baik mata bain, dan lebih baik dia mudah songonot tabain. Penerbitan pelayanan perjamuan kudus di jemaat GKPA, karena itu nanti menyangkut juga pelayanan bagi anak dan seterusnya, sehingga indah ragu-ragu kita bahwa aturan yang selama ini dibaharui. Terima kasih, Mak. Berarti karena GKPA membutuhkan pengembangan kajian terhadap pelayanan perjamuan kudus. Pelayanan. Masa apa maju tiga teh? Aso song jelas jo hamid aktif. Pemahaman kami tok selama naon perjamuan kudus diberikan kepada jemaat, batas minimalnya adalah sudah menerima, sudah masih sini. Nah berarti adong keinginan di GKPA pembaharuan dalam teologinya berarti kan, dalam pengajarannya. Betul. Memberikan perjamuan kudus sampai ke anak-anak dengan batas nanti yang akan dibicarakan kemudian. Ini berarti latar belakangnya teh. Asami tak jo latar belakang naon. Artinya akan agak berbeda do kami pahami selama naon. Oke. Jadi PT Sota bahas kami bilang mejong sini sauti gambaran non tambah yang mengpresa supaya bisa menambahin kami patorang. Nah perjolo memang kita mengaku gereja Lutheran. Nah jadi gereja Lutheran dalam pengajarannya menerima perjamuan kudus terhadap anak. Itu gereja Lutheran menerima perjamuan kudus terhadap anak. Itu namanya pseudo komunio. Nah, tetapi kita memahami perjamuan kudus kepada orang dewasa. Itu ajaran Calvinis. Calvinis melarang perjamuan kudus kepada anak-anak yang belum konfirmasi, CD, di Hita Sonari. Nah, jadi ternyata gereja-gereja Calvinis di Indonesia lain, GKI, GKJ, GKJW, sudah memberlakukan perjamuan kudus terhadap anak-anak yang notabene mereka Calvinis. Itu prosesnya lama. Soalnya cerita Homiro Pandita, GKI, GKJ, GKJW itu membutuhkan 16 tahun sosialisasinya. Mulai dari sosialisasi tingkat majelis, pendeta, jemaat itu 16 tahun. Lalu baru 3 tahun belakangan ini mereka melaksanakan perjamuan kudus terhadap anak, pseudo komunio. Nah, kita gereja Lutheran, GKPA mengaku gereja Lutheran tidak melakukan ajaran Luther yang memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Mulai usia 7 tahun sebenarnya sudah bisa diberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Memang memahami bahasan di tiga kali pendeta, tapi kan masih belum final pembahasannya karena kan kita sudah mendarah daging menerima ajaran Calvin dan itu yang kita berlakukan sekarang di Indonesia. Nah itu makanya ada pembaruan teologi akan kita bahas teologi ini. Sekarang yang mengikut membahas ini sekarang ya GKPS. Mereka sekarang sudah membahas pseudo komunio di rawat pendeta. Jadi kita pun memperjuangkan supaya kalau bisa cepat kita lebih cepat selangkah dari mereka kan.
itulah apanya, itulah apa namanya, pembaruan teologi. Artinya, artinya sebenarnya berarti kan latar belakangnya adalah langsung aja kita buat, kita ingin mengembalikan pengakuan kita terhadap sebagai gereja Lutheran, meluruskan ajaran gereja Lutheran yang memberikan perjamuan kudus kepada anak. Itu kan main. Nah kembali tuh kita tuh aturan di gereja Lutheran. Menurut aku itu lebih pas sebagai sebagai latar belakang. Ya, mudah terbaik anon i kalimatna seolah-olah India Lutheran kita selalu know kan itu. Ini bukan kita Lutheran, kita sebagai gereja Lutheran ingin menerapkan perjamuan kudus kepada anak. Memang harus kita kembalikan ke situ gitu. Karena kita sebagai gereja Lutheran, kita ingin gereja GKPA ingin memberikan mengembalikan ajarannya, memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak di atas umur 7 tahun ke atas misalnya. Ya. Apakah memang ajaran Lutheran? Apakah memang ajaran Lutheran mengizinkan memberikan perjamuan kudus bagi orang yang belum mendapat siri? Ya. Kita kan Lutheran bukan Calvinis. Sudah 16 tahun mensosialisasikan itu. Kenapa kita tidak? Ya, jadi Lutheran itu memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak. Yang tidak memberikan perjamuan kudus kepada anak-anak itulah Calvinis. Nah itu. Jadi memang kita seluruh non sudah banyak dipengaruhi oleh ajaran Calvin tanpa kita sadari. Nah, termasuk perjamuan kudus kita pun itu perjamuan kudus ala Calvin. Jadi Baima Jolo terjadi ya tentu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa dalam proses perjalanan sejarah kita, sejarah gereja kita. Tapi tentu kita ini perlu kajian. Saya rasa ini bukan isu strategis. Ini kajian di bidang kependetaan. Jika pendeta setuju selaku ajaran Lutheran memang bisa untuk CD untuk anak-anak, biarlah keputusan itu diputuskan di rapat pendeta. Itu kan nggak ranah di isu strategis itu. Menurut saya ya. Karena kalau kita tentukan di sini, ternyata pendeta-pendeta yang lain memang bertentangan atau belum setuju. Nah, sejauh mana ini sudah dibicarakan di rapat pendeta? Apakah sudah setuju? Kalau memang sudah setuju itu ada, termasuk misalnya kremasi. Nah, kremasi kita sudah sepakat dan sudah ada. Tapi itu kan tidak masuk dalam isu strategis kita. Termasuk juga ini. Karena sifatnya hahomion, sifatnya sifatnya keagamaan. Jadi susah kita campuri di dalam teknik yang seperti ini. Menurut saya lebih bagus tidak masuk isu strategis. Ya, jadi memang bisa saja tidak masuk dalam isu strategis karena ini kan ranahnya pendeta gitu ya. Tapi mengapa dia menjadi masuk dalam rencana strategis kita? Karena ini bagian dari pembaruan teologi. Nah, jadi pembaruan teologi itu menjadi pokok penting dalam program kita Restoran GKPA. Nah, itu makanya dulu mengapa ini menjadi kita anggap sebagai rencana strategis karena dia berkaitan dengan pembaruan teologi. Artinya teologi GKPA yang selama ini masih tanda petik dipengaruhi oleh gereja Calvinis. Nah, sekarang kita mencoba memberi warna, kalau memang kita Lutheran, memberi warna Lutheran dalam teologinya. Nah, kalau dia tidak masuk strategis, nanti tidak tahu kita ada rencana perubahan teologi kita. Gitu. Kalau tidak masuk dalam rencana strategis. Ya, yang saya maksud, apakah memang ini sudah dibahas di rapat pendeta dan boleh dan bisa sudah diputuskan? Kalau udah,
mungkin boleh saja kita angkat di rencana strategis. Tapi kalau belum direncanakan, dimatangkan di rapat pendeta, lebih bagus kita serahkan aja ini ke rapat pendeta dulu, dibicarakan tuntas. Jangan dulu sekarang kita bawa sebagai strategis. Kecuali sudah sepakat, sudah ada keputusan di rapat pendeta bahwa anak-anak boleh dibaptis, boleh kita angkat supaya semua GKPA mengetahuinya dan melaksanakannya secara rutin. Di rapat pendeta Gitu. ini sudah hampir 2 tahun nih dibahas. Sudah. Iya, tapi sudah merupakan kesimpulan belum? Belum. Makanya tadi ada kajian. Kita membuat kajian dulu sebelum memberlakukannya. Ini kan terkait teologis. Ya. Mazhab yang dianut oleh Martin Luther. Ya. Dan kalau memang selama ini bisa, seperti yang dibilang tadi, GKPS yang akan dan sudah mungkin barangkali, bagaimana yang lain? Misalnya, maksud aku, ini kan sifatnya rohani dan termasuk dalam penyinggungan pola pengajaran di kependetaan. Nah, yang saya katakan tadi, kalau memang semua pendeta sudah setuju itu dilaksanakan, baru kita masukkan. Nanti jadi bumerang juga, kita masukkan ini di isu strategis, dipaksa dilaksanakan, padahal mungkin para pendeta tidak sepakat untuk melaksanakannya. Ya, kalau soal pelaksanaannya, itu makanya... So, dimasukkan. Ya, So, dimasukkan. So, kita buat di isu strategis mengenai pembaruan teologi ini menjadi lebih simple. Menurut aku songonon. Karena mudah ditaligin wain di isu strategis pembaruan teologi ini mungkin 100% atau 90% ini adalah ranahnya para pendeta karena masih menyangkut mengenai pengajaran dan teologi. Jadi dia mudah terbahas songonon. Oke lah kita masukkan ini misalnya strategis, tapi tidak harus 9 bagian lagi nih. Jadi terbayang mah hira-hira songon tugas nih KRP non membentuk apakah tim atau ahli apakah menjadi KRP mah ditunjuk yang membuat pembahasan mengenai pembaruan teologi GKPA yang menyangkut 1, perjamuan kudus terhadap anak. 2, konvensi GKPA. 3, buku pranikah. 4, RPP GKPA. Akhir RPP udah pernah kita bahas juga kemarin di tata laksana ya. Kemudian buku panduan pelajar CD, penerbit masalah ekologi. Kurasa satu bahasan nih KRP mau yang dalam isu pembaruan teologi. Ya, jadi memang sudah ini program pembaruan teologi ini akan dikerjakan oleh rapat majelis pendeta. Nah, tapi kalau nanti kita buat jadi satu poin dia semuanya, berarti kan kita tidak memiliki banyak program rencana strategis tentang pembaruan teologi. Nah, jadi rencana isu strategis yang ketiga yang kita lihat sekarang di GKPA dalam visi misi kita ialah kita belum mengalami pembaruan teologi puluhan tahun selama GKPA ada itu. Lalu dalam visi misi tim visi misi kami melihat hal apa sajakah yang akan dibarui dalam teologi GKPA menuju gereja unggul melayani. Mencapai unggul melayani itu kita sekarang apa-apa saja yang perlu diperbarui teologinya. Nah, termasuk manakin pengembangan perjamuan kudus hubungannya dengan anak-anak. Nah itu. Nah sampai sekarang gereja-gereja Batak belum ada yang membahas ini. Yang baru membahas ini serius saya katakan tadi, kita sudah hampir 2 tahun membahas ini rapat pendeta baru GKPA. GKPS kemarin menelepon saya karena mereka sudah dengar kita membahas ini. Telepon saya bagaimana follow up dari GKPA. Saya katakan kita masih dalam tahap kajian gitu. Mereka sekarang di rapat pendeta tahun ini akan membahas tentang itu pseudo komunio. Nah, yang saya maksud tadi, bagaimana tim ini kita perkuat supaya kita lebih maju selangkah dari gereja-gereja lain itu.
Itu yang saya maksud tadi. Jadi Boleh deh. Tura, silakan Amang Pares. Aduh, dulu, laki maduk suara, begini. Oh, Amang Siombing, silakan Amang. Oh, silakan. aku duluan jadinya. Iya, iya. Memang kalau dilihat dari strategisnya, saya rasa kita harus masukkan. Karena apa? Ini akan menjadi acuan untuk rapat pendeta nantinya. Karena kalau nggak kita kasih acuan, mungkin rapat pendeta mungkin agak lupa nantinya. Betul. Warningnya lah, atau pemacu, atau jadi mereka punya ada juklaknya, bahwa ini yang harus dibahas. Salah satu yang harus dibahas. Sehingga tadi dikatakan sudah sampai 2 tahun, belum ada kesepakatan. Nah, ini jadi pemacu lagi. Sehingga diharapkan di tahun-tahun akan datang bisa terlaksana. Jadi sebagai pemacu, makanya kita harus masukkan ke isu strategi ini. Sehingga dalam tanda petik, jadi alat pengingat lah untuk rapat pendeta. Bahwa ada yang belum mereka selesaikan. Itu maksud saya. Terima kasih. Oke, Amang Precious. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Mas. Dalam Soido Komunyo, berarti dasarnya adalah Ekaristi yang ada dilaksanakan Yesus kepada murid-muridnya. Tidak ada itu anak-anak, kan begitu. Tapi dalam menerima anugerah dengan bahasa sendibata sebagai suatu yang kita baharui supaya anak juga ikut menerima itu, ya tentu nanti kalau di pembaharuan teologi berarti berubahlah nanti agenda kita, kan begitu. Jadi begini, saya kira dalam perumusan suatu ajaran di dalam suatu teologi harus kita mulai dari agendanya. Baru ada pembicaraan itu sesuatu yang memang kita baharui dalam pemahaman kita dalam pertumbuhan teologi yang dimiliki GKPA. Sehingga itu yang disebut dengan kredenda, kan? Agenda, kredenda. Jadi kalau agendanya adalah rencana strategi ini, nanti kredendanya adalah hasil pembicaraan untuk merumuskan teologi perjamuan kudus itu dalam rapat pendeta atau komisi teologianya. Sehingga tidak salah juga ini menjadi bahagian yang harus dimasukkan ke rencana strategi untuk 2016 sampai 2021. Sehingga perubahan itu tidak akan merugikan kita, malah kita hanya untuk mempersiapkan pelayanan perjamuan kudus itu sebagai bentuk ajaran Luther yang pasti sampai kepada semua, tidak dibatasi oleh hanya orang dewasa atau yang sudah angkat sidikan begitu. Saya lihat juga di Jerman kemarin, saya mengikuti pelayanan perjamuan kudus, ternyata gereja Lutheran, ya, dan gereja Lutheran Wittenberg itu tempatnya Martin Luther memprotes, termasuk itu anak-anak ikut menerimanya, bahkan anak yang digendong orang tuanya pun ikut menerimanya. Entah bagaimana pembaruannya itu, itulah perkembangan teologi yang tadinya Calvin yang merumuskan dan melaksanakan itu sebagai penatalan gereja Calvinis, ternyata Lutheran yang seperti mengawali untuk anugerah Tuhan harus semua menerimanya. Kan itu. Karena di dalam agenda itu, agenda kita, GKPA jelas, kalau sudah dipersiapkan, disebutkan, bain hamu masmoni, bain parningotan munu dia. Siapa yang bisa mengingat itu? Orang tua yang sudah membawa anak. Siapa yang sudah mengingat itu? Orang yang sudah menerimanya, yang sudah sidi dan seterusnya. Pelayanan perjamuan kudus itu sebetulnya adalah universal, ya, universal proto evangelikal Lutheran. Itulah reformasinya. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih, Mak, di tambahannya Mang Precious. Memang silakan. Kembali kita tuh posisi kita sebetulnya menurut survei bahwa GKPA bisa dikatakan ya stagnan atau tidak maju, tidak mundur. Kenapa? Apa saja yang mengganjal sehingga tidak maju? Ya salah satunya adalah masalah teologi. Makanya diperbaharui
apa-apa itu yang berhubungan dengan masalah teologi, itulah yang kita bahas hari ini, termasuk itu soal perjamuan kudus. Dan saya pikir tentang perjamuan kudus anak ini sudah sampai kepada rapat majelis pendeta. Saya kira yang mau kita buat di sini langsung ke komisi teologinya, langsung membuat teknisnya saja. Kalau pembahasannya ya sudah, cuma teknisnya. Hari itu yang menjadi perdebatan apakah digabung atau ada yang mengusulkan khusus dewasa, khusus anak-anak. Nah, supaya agendanya tidak dirubah lagi seperti itu. Karena waktu itu masih ada pemikiran datanglah orang tuanya. Nah, sama-sama dengan anaknya nggak tahu-tahu dia kapan itu diminum, kapan dimakan, sehingga langsung dirapas nasihan bapaknya. Nah, seperti itu hari itu, sehingga tidak bisa tidak bisa diputuskan. Jadi menurut saya kalau dalam renstra hubungannya dengan perjamuan anak, langsung aja ke teknisnya aja. Kita usulkan aja lah, ya khusus anak-anak, khusus dewasa. Itu aja saya pikir. Terima kasih, Mang. Kami maju, Mang. Ya, silakan. Maksudku begini, daripada kita berdebat mengenai ini mau dilaksanakan atau tidak, dasar pemikiran kami begini. Kalau kita bicara kajian, berarti kita mengkaji ya atau tidak. Istilahnya begini, kalau setelah kita kaji dengan berbagai hal, literatur, studi banding, dan segala macamnya, dan ini bisa iya, bisa tidak. Maksudnya bisa iya bagaimana? Berarti setelah dikaji dan dipelajari, banyak masukan-masukan, banyak studi banding, banyak studi literatur yang sudah dilakukan, dan itu bisa dilaksanakan di GKPA, berarti iya, kajian ini berguna. Berarti untuk GKPA. Bicara tidak, setelah dikaji, setelah dipelajari dan segala macamnya, kayaknya belum siap GKPA untuk melaksanakan perjamuan kudus anak ini. Berarti tidak. Ini sebenarnya yang kita harapkan dari tim ini, ya atau tidak. Ya kalau ya, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya udah selesai gitu. Hanya itu tugasnya. Betul. Kalau bicara teknis, ya nanti kita bicara teknisnya bagaimana. Ya. Ini kan masalah kajian doang. Nah, seperti ini, ada beberapa nanti mungkin di Renstra ini yang akan melaksanakan kajian. Kajian ini adalah apakah bisa berlaku di GKP atau tidak. Ini hasil dari kajiannya. Kalau hasil kajiannya mengatakan ya bisa berlaku di GKPA, baru bicara teknis. Dan itu bukan kita bicarakan di tim pengkaji. Nanti mungkin di inovasi pelaksanaannya. Tapi kalau tidak katanya, ya udah selesai. Mereka sudah bekerja dan hasilnya tidak, ya udah. Nah itu maksudnya daripada kita berpolemik, ya kita putuskan aja bahwa ya kajian ini lanjut gitu. Kita masukkan kajian ini menjadi renstra dan kita berikan kesempatan mereka untuk mengkajinya. Nah, seberapa lama mereka mengkajinya, yang kita mengatur. Enggak, maksudnya kita tetapkan di mana mereka akan mulai mengkaji. Di 2021 kah? 2022 kah? Berapa lama mereka mengkajinya? 1 tahun kah? Ya kita yang menentukan. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 9 renstra di pembaruan teologi KPA ini. Bagaimana kalau usul? Ini usul ya. Ini kembali ke kita. Dari 9 ini saya lihat ada dua hal yang hampir sama. Satu adalah penerbitan buku, satu adalah kajian. Terbitnya hasil kajian perjamuan kudus, itu satu. Terbitnya hasil kajian ekologi. Terbitnya hasil kajian teologi ibadah kremasi. Tersedianya tim kajian teologi pakaian pelayan. Kemudian yang terakhir pengkajian teologi kontemporer. Ini ada 5. Kemudian yang kedua, ada penerbitan buku. Buku pembaruan konfesi, buku mekanisme pernikahan GKPA, buku penyempurnaan penerbitan RPP, dan buku panduan pelajar siri. Usul saya, bagaimana kalau ini hanya kita persempit menjadi 2 renstra.
satu adalah kajian, satu penerbitan buku. Jadi timnya tidak terlalu banyak, tetapi bisa maksimal mengerjakannya. Contohnya begini, tim kajian walaupun mereka punya tugas 5 kajian, ini bisa dibagi. Apakah yang urgennya yang mana duluan? Perjamuan kudus, berarti di tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kemudian yang kedua mengenai buku, ini juga sama. Berarti di tahun pertama mereka mengerjakan konfesi, yang kedua pernikahan, yang ketiga RPP, yang keempat CD. Jadi hanya 2 tugas yang mereka kerjakan dan satu-satu mereka kerjakan gitu. Jadi tidak perlu 9 tim yang kita buat untuk mengerjakan ini gitu. Jadi hanya ada 2 tim, 1 tim pembentukan buku, 1 tim kajian. Tapi tugasnya ya ini yang 9 ini. Itu saudara saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Beta adong tanggapan, saya kadongan. Sepakat. Menurut saya lebih karena ini intinya gini, yang mengerjakan ini kan majelis mengerjakan ini adalah rapat pendeta. Jadi semuanya ini akan menjadi tugasnya rapat pendeta, apakah nanti mau mengkaji atau menerbitkan. Rapat pendeta lah nanti yang membicarakan prosesnya, bagaimana pengorganisasian orang-orang yang akan mengerjakannya, itu nanti dibahas di rapat pendeta saja. Dan ini tidak akan melibatkan siapapun di luar rapat pendeta, karena ini masalah teologi. Jadi nggak usah, jadi satu renstra untuk perjamuan kudus, satu renstra untuk baptisan dan lain-lain, itu terlalu banyak. Fokus juga nanti ketika mengerjakan renstra ini. Nanti di detailnya seperti yang dibilang Levio itu, nanti di detailnya kita buat di barcatnya. Oke. Bentar, Mang, kalau boleh saya ini, Mang. Oke, silakan. Jadi memang bagusnya memang kalau bisa itu disatukan. Artinya kita bikin pengelompokan, jadi ada 2 kelompok antara penerbitan kajian dan penerbitan buku. Cuman yang saya belum tahu, mungkin dari sisi timnya nantinya. Saya kurang tahu kalau di pendeta itu misalnya ada nggak artinya seperti spesialisasi ataupun subjurusan. Artinya misalnya yang satu adalah mengenai tentang mungkin dia spesialisasi tentang teologi ini khusus gitu, Mang. Ya mungkin kalau ada seperti itu, tim ini tentu akan menjadi nanti nggak maksimal. Karena mungkin pendeta memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut orang amang lah, pendeta, kalau misalnya itu sebenarnya bisa atau ada orang yang memang itu dimiliki semua pendeta, kajian mendalam itu, ya boleh kita satukan gitu, Mang. Jadi supaya kita jangan berpanjang-panjang, mungkin orang amang bisa menentukan, ini cocok disatukan karena bidang ilmunya itu pasti dimiliki semua pendeta atau orang-orang yang ada di tim itu, atau memang nanti ini harus dibikin terpisah timnya, karena memang harus pendeta yang memiliki bidang ilmu yang berbeda-beda untuk mengkaji ini gitu, Mang. Kalau menurut saya itu dasarnya biar kita bisa ini disatukan atau tidak gitu, Mang. Mungkin itu dari saya. Ya, jadi memang lanjut. Oke, Kan madung-madung buku rumus konkord gereja Lutheran yang tebalnya segini. Itu sebetulnya pedoman kita dalam kajian teologi yang berhubungan dengan pembaruan teologi itu. Kalau memang kita mau ke arah Lutheran. Karena buku rumus konkord yang tebal itu, semua pendeta sudah dibagi. Walaupun dari GKLI dulu itu kerjasama, sehingga kita mendapat para pendeta. Itu pedomannya. Jadi kita kan hanya bagaimana mentransformasikan yang terjadi di GKPA dengan teologi ini menjadi rumusan kajian, sehingga walaupun kita bersepakat untuk hanya cukup 2 tim dalam bidang pembaruan teologi ini, tim pembuatan buku dan tim kajian teologinya, ya tentu ini harus berpedoman ke situ. Makanya tadi
para teman-teman melihat tugas mulu depan di rapat pandita katanya. Padahal pengalaman kita di dalam pelayanan GKPA dalam pembaruan teologi itu sama-sama, baik awam juga dengan para yang sekolah yang memiliki teologi, yang para pendeta lah kita katakan. Teologi kaum awam itu kan merupakan bahagian teologi sosialisasi dalam rangka menguatkan teologi yang kita miliki dan ajarkan selama ini di dalam pelayanan GKPA. Terima kasih, Mama. Ya, jadi tak pertanyaan. So Mang, mungkin menanggapi dokter yang memproses. Nah. Karena untuk membahas mengenai teologi, saya rasa harus punya dasar-dasar teologi ya. Makanya kata bilang terserang aku pribadi nggak akan berani membahas mengenai teologi ya. Tapi kalau bila dia emang misalnya dalam prosesnya nanti pembahasannya ingin mendapatkan feedback dari awam, dari jemaat, dari ruas atau dari manapun, itu mungkin iya karena itu dalam teknik implementasi. Tapi ya timnya memang harus ada pendeta karena ini menyangkut teologi. Kalau kita nggak berani membahas teologi, sangat spesifik soalnya itu. Nah, jadi menjawab pertanyaan Amang Ritonga tadi, bagaimana mekanismenya di rapat pendeta? Mekanisme kami di rapat pendeta setiap tahun nanti akan ada laporan Komisi Teologi GKPA di rapat pendeta ya, yang membahas isu-isu tadi. Jadi kalau kita sudah tetapkan nanti isu strategis ini menjadi hal penting, maka di rapat pendeta ditugaskanlah Komisi 2 biasanya berbicara tentang teologi ini. Ditugaskan mereka untuk membahas, lalu nanti di rapat pendeta diberikanlah materi untuk kita bahas. Lalu kalau misalnya materinya belum matang, ditugaskan lagi menyempurnakan. Lalu kalau sudah matang, artinya itu sudah terterima secara GKPA melalui rapat pendeta, itu diketok palu, lalu eksekusinya untuk follow up-nya itu kepada pucuk pimpinan. Itu mekanismenya. Lalu nanti kalau dia berbau ajaran, tentu kan puncaknya di sinode. Sinode nanti akan memutuskan hasil pergumulan dari rapat pendeta ini, diputuskan sinode, sejak itulah diberlakukan di GKPA. Itu mekanisme dalam sebuah ajaran atau pembaruan teologi yang akan kita kaji. Nah, kalau nanti kita gabung semua kajian menjadi satu program dia menjadi seperti ini, penerbitan kajian-kajian pembaruan teologi GKPA, lalu yang kedua ialah penerbitan buku-buku pembaruan teologi GKPA, boleh-boleh saja. Tetapi nanti mekanisme kerjanya seperti tadi. Tidak mungkin nanti rapat majelis pendeta membahas itu sekaligus. Dia akan membahas itu pasti per tahun. Nah, karena annual meeting-nya kan per tahun. Nah, kecuali ditugaskan nanti beberapa orang membahas. Walaupun nanti ada di tim kajian itu ada 6 kajian, nanti oleh rapat majelis pendeta menugaskan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Nah itu, jadi tak usah lagi kita bahas pengangkatan tim di Denastra ini. Biarlah rapat majelis pendeta mengangkat tim yang berkompeten membahas kajian-kajian yang 6 itu atau yang 5 tadi. Lalu menugaskan para pendeta mengangkat untuk membuat buku-buku pembaruan teologi tadi sesuai dengan klasifikasi kualifikasi bidang pelayanan masing-masing pendeta gitu. Jadi tidak perlu nanti kita tugaskan di tim ini di Denastra ini kita mengangkat tim. Jadi pengangkatan tim nanti biarlah diserahkan kepada majelis pendeta, karena majelis pendeta yang tahu pembidangan pendeta itu. Cocok Mang, kalau memang misalnya dibikin seperti itu cocok Mang. Berarti kita satukan aja penerbitan kajian dan penerbitan buku-buku tadi Mang. Oke, kalau begitu. CKR lah ya. Oke. Berarti kalau judulnya program pertama adalah penerbitan kajian-kajian pembaruan teologi GKPA, maka latar belakangnya karena GKPA belum memiliki kajiannya, belum memiliki kajian-kajian pembaruan teologi. Nah, ini dasarnya. Kemudian karena GKPA membutuhkan
pengembangan kajian teologi yang berkaitan dengan perjamuan kudus anak. Apalagi tadi? Apalagi tadi yang perlu diperbarui tadi? Kajian ekologi. Kajian ekologi, kajian Konteksi ada enggak? baru Ekologi dan ibadah kremasi. ibadah kremasi. Apalagi yang perlu kajian? Jadi kayak perjamuan kudus anak, kajian ekologi, ibadah kremasi, itu saja ya yang berbau kajian ya. Kontemporer, Mang. Oh, ibadah kontemporer. Ibadah Pakaian kontemporer dan pakaian pelayan GKPA. Nah ini latar belakangnya. Karena pertama tadi GKPA belum memiliki kajian-kajian pembaruan teologi. Kedua, karena GKPA membutuhkan pengembangan kajian-kajian teologi yang berkaitan dengan perjamuan kudus anak, kajian ekologi, ibadah kremasi, ibadah kontemporer, dan pakaian pelayan GKPA. Ada lagi kira-kira tambahan tentang ini? Indah ibadah kontemporer dah. Aduh. Teologi kontemporer. Oh, teologi kontemporer. Oke. Baru teologi kremasi tadi. Kremasi. Teologi kremasi ya, teologi kremasi. Teologi kremasi. Oke. Nah. Dan teologi pakaian pelayan ya. Ya. Oke. Di majolo dasar. Ada yang dapat tambahan tuh dasar naon? Nggak cukup ya? Cukup. Nah, output kalau sudah ada kajian-kajian itu, berarti GKPA memiliki kajian-kajian pembaruan teologi. Ini bete, cukup bete. Halo. Nah, manfaatnya kalau kita sudah memiliki kajian kepembaruan teologi ke GKPA, apa manfaatnya? GKPA semakin bertumbuh imannya. Karena teologinya berkembang kan? Nah, senar Somon. Ini kan masih kajian. Berarti belum ada hubungannya dengan pertumbuhan kan? Kajian ini untuk apa? Buat GKPA. Oh, betul. Kajian ini adalah untuk bagaimana GKPA membuat suatu pembaruan dalam teologinya. Ini kan dasar kajian ini adalah menjadi dasar apakah kita akan baru atau tidak. Ketika kita melakukan kajian ini kajian akan dilaksanakan di GKPA tidak? Makanya tadi di awal saya bilang kajian ini bisa ya, bisa tidak. Kalau ya, berarti kita laksanakan. Kalau tidak, ya tidak gitu. Tidak berarti kita tidak lanjutkan di dalam pelaksanaannya. Nah, berarti jangan sampai kita berpikir bahwa setiap kajian yang sudah kita lakukan itu akan dilakukan di GKPA itu. Itu maksudnya. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah ada kajian ini, manfaatnya adalah tadi kan disampaikan bahwa GKPA akan semakin bertumbuh. Dan menurut saya adalah, pertama itu, GKPA mempunyai kajian untuk melakukan reformasi pembaruan teologinya dan siap menghadapi era kemajuan zaman. Sudah ada mereka kajiannya dengan perubahan untuk melakukan perubahan teologi yang mengikuti perubahan zaman ini. Sudah siap GKPA-nya. Tapi nanti begitu kajian itu diterapkan, itulah nanti yang akan membuat pertumbuhan.
Ini kan belum diterapkan. Ya. GKPA memiliki kesiapan ya, GKPA memiliki kesiapan menghadapi pembaruan teologi di era digital. Kira-kira cocok sama ini. Jadi manfaat kajian-kajian itu jika jika ya ataupun jika tidak, berarti kita telah siap menghadapi perkembangan zaman lah ya. Ya, perkembangan zaman menghadapi konteks perubahan teologi. Itu aja. Jadi artinya gereja menghadapi perubahan teologi. Nah, jadi GKPA siap menghadapi. Apakah nanti berhasil atau tidak, kan berarti kita siap menghadapi perubahan teologi itu. Kalau misalnya nanti perjamuan kudus anak kita terima, kita siap menghadapinya melalui kajian. Kalau misalnya kita belum menerima perjamuan kudus anak, kita pun siap menghadapinya, kan itu. Itulah manfaatnya kajian itu. Memberi kematangan atau kemampuan bagi GKPA menghadapi perubahan teologi. Nah itu. Kira-kira CKR Mas Oni. CKR. Baru dampaknya, impact. On masyarakat namun. Anggon sada Korintus 45 rokon. Ahmi bain, kalimakna. Berjalan secara sopan dan teratur, berarti pelayanan akibat sian pengaruh pembaruan teologi itu berjalan sopan dan teratur. Semakin sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Tadi kan impak pengaruhnya. Inilah pelayan semakin berjalan dengan sopan dan teratur kepada semua umat. Oke. Imajo usul, pelayanan GKPA semakin berjalan dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14, 40. Kalau kita punya kajian itu. Jemaat itu. Jemaat menerima pelayanan GKPA semakin berjalan dengan oke. Unang semakin ba menjadi maginan ba? Jadi kita bicara mengenai jemaat mendapatkan kebutuhan GKPA. dampaknya. Dampaknya ke akan mendapatkan. Jemaat mendapatkan pelayanan GKPA. Iya. Pelayanan sudah itu yang reguler. Karena kita bicara kebutuhan teologi. Jemaat mendapatkan pelayanan GKPA yang baru, yang dibarui. Yang dibaharui, yang terbarukan, Yang terbarukan.
Yang sudah itu kayak ke sains itu ya, yang sudah diperbaharui aja. Yang diperbarui. Yang sudah diperbaharui mengikuti sesudah kemajuan zaman. Karena ada daur ulangnya. Makanya abang udah berkembang terbarukan. Nah ini, jemaat mendapatkan pelayanan GKPA yang diperbarui dengan konteks masa kini. Ya, lebih sempurna. Oke, cocok ya. Oke, indikator keberhasilan. Terbitnya Teologi Perjamuan Kudus Anak. Terbitnya kajian ya. Kajian Teologi Perjamuan Kudus Anak. Baru terbitnya kajian ekologi. Terbitnya kajian teologi kremasi. Baru terbitnya kajian ekologi teologi kontemporer. Terbitnya teologi pakaian pelayan GKPA. Oke, ada lagi. Kira-kira Maceka Eron. Indikator keberhasilan. CKR. CKR ya. Nah, bentuk program. Studi literatur, studi banding, diskusi teologis, FGD. CKR. CKR. Langkah-langkah. Nah, bukan pucuk pimpinan lagi ya. Ada warna. Rapat majelis pendeta. Menugaskan komisi teologi dan atau tim untuk melakukan kajian. Komisi teologi dan atau tim melakukan studi literatur. Komisi teologi dan atau tim melakukan studi banding. Komisi teologi dan atau tim mengadakan diskusi sesuai kebutuhannya. Ya, jangan 4 kali. Komisi teologi dan atau tim mengajukan hasil kajian kepada rapat majelis pendeta. Udah cukup lah ini ya. Baru menerbitkan ya. Jika Amang sedikit, Mang. Ya, silakan. Di langkah-langkah yang dilakukan nomor 2, kayaknya jangan difokuskan, tinggal dihapus aja perjamuan kudusnya. Oh iya. Komisi teologi melakukan literatur yang tentang teologi gitu aja. Pembaruan teologi. Oke. Tentang kajian, komisi teologi melakukan literatur tentang kajian pembaruan. Oke. Baru kata yang nepe ya apa cuma? Ya. Oke. Cukup 5 langkah. Kalau menerbitkan nanti itu mereka kalau sudah setujunya itu ya, langkah selanjutnya namanya. Kalau menerbitkan hanya menghasilkan kajian aja mereka. Nomor 3 juga, Mang. Nomor 3 itu juga. Itu kan masih hanya perjamuan kudus itu. Jadi komisi teologi melakukan studi banding gitu aja. Studi banding aja lah. Kemanapun mereka terserah lah ya.
Bisa ke Studi gereja. banding gitu aja, Mang. Ya. Tak usah entah ke gereja, entah ke perpustakaan, STT dan sebagainya. Mereka lah itu. Oke. Anggota tim ini PT sudah ya mudah indikator keberhasilan nakinani sampai terbit. Jadi langkah-langkah ikon lalu itu penerbitan. Tambahin, senang. Untuk kajian, berarti ada pengertian begini, Mang. Untuk kajian yang bisa dilaksanakan di GKPA, diterbitkan dalam bentuk buku. Nggak usah, kalau itu nggak usah dijelaskan. Kajian yang disetujui. Iya, kajian yang disetujui diterbitkan. Kalau ya maksudnya. berarti di indikator Atau semuanya dikeluarkan, oh, semua berarti ya. karena mereka sendiri, kita diterbitkan lah, karena kan tapi diterbitkan dalam arti bukan banyak. Iya, Mang. Mengeluarkan kajian aja, mengeluarkan hasil kajian. Oke. Menerbitkan hasil kajian. Menerbitkan hasil pembaruan teologi. Iya, berarti kan itu hasil kajian juga kan? Ya, hasil kajian aja. Berarti ini pun itu aja, terbitnya hasil kajian. Nah ini, jangan nanti langsung jadi apa nih kan? Nah oke, hasil kajian. Bukan langsung semua nanti. Hasil kajian aja. Oke. Cuma kalau nanti diserahkan kepada majelis pendeta kan? Nah, kali ini ya. Semua ya. Ya. Diserahkan kepada rapat untuk membentuk tim sesuai bidangnya. Empat, berarti ini kantor pusat lah ya. Waktu pihak Barcot. Silakan Amang Dibuka Amang apanya? Oke, silakan. Udah. Jangan lupa sambil minum. Jadi sesuai dengan masih apa ya? Belum keluar. Masih seperempat kelihatan. Oh, Ulangi. bentar, aku stop dulu. Oh ya, udah. Oke. Jadi tadi kita udah bincang-bincang karena 5 kajian ini, jadi kita harapkan setiap tahun lah nanti bisa dihasilkan kajiannya. Jadi yang pertama pertemuan kudus anak, yang kedua masalah ekologi tahun kedua, tahun ketiga kremasi, tahun keempat kontemporer, tahun kelima pakaian pelayan. Jadi nanti tergantung kecepatan dari rapat pendetanya sama timnya. Tapi kita harapkan setiap tahun itu bisa diputuskan. Itu rencana kita. Kami hebat PKL. Norma. PKL. Ana roha. Nah, Unang pola tabanya per tahun harana bisa jadi non rapat majelis pendeta membuat tim dalam 1 tahun ini harana kita kan kajiannya bisa saja mereka memutuskan untuk si ini
masalah perjamuan kudus, ini kremasi, ini ekologi, bisa saja itu dalam satu dibahas dalam satu tahap seperti itu. Jadi tidak gabung semua, tergantung rapat pendetanya nanti yang mana duluan gitu lah ya. Biar KRP yang mengaturnya. Kita hanya menyerahkan ke KRP. Oke. KRP yang mengatur. Kalau konsepnya ini hanya Berarti sudah lebih mudah, Mang. Nah, kalau saya sebenarnya, kalau saya usul, Mang, ini harus jelas tadinya, harus jelas kapan. Istilahnya berarti kita punya timeline. Masalahnya, tapi kalau tadi dibilang, oh janganlah perjamuan kudus anak duluan, tapi ekologi lah yang nggak apa-apa. Tapi maksudnya setiap tahun itu harus kita pastikan ada terbit harus ada satu kajian yang terbit. Nah berarti harus kita tentukan memang. Masalahnya adalah seumpamanya gini, kayaknya walaupun kita tentukan di tahun pertama adalah perjamuan kudus anak. Nah, rupanya yang paling urgent untuk kita keluarkan kajiannya adalah mengenai teologi kremasi. Yang nggak apa-apa, kremasi itu dimajukan. Nanti perjamuan kudus dipindahkan ke jadwalnya si perjamuan si kremasi gitu maksudnya. Tetapi kita harus masukkan di barcat bahwa setiap tahun itu harus keluar satu kajian. Nah, ini karena ini nanti akan menjadi pegangan tim. Tapi kalau kita buat di sini, ya kita tugaskan aja kepada mereka evaluasi ya. Mereka akan maunya. Nah, itu yang kita tidak punya pegangannya. Tim evaluasi. Iya, tim evaluasi nanti yang kita bentuk itu tidak punya pegangan. Nah, kalau begitu, begini saja. Karena ini kan agak berat yang 1, 2, 3 ini. Yang 4, 5 itu aja dimajukan tahun pertama. Teologi kremasi tahun pertama, teologi pakaian tahun kedua, perjamuan kudus anak itu tahun ketiga, teologi tahun keempat. Jadi yang pertama kremasi aja tahun pertama. Tahun pertama kremasi. Ya, kremasi, baru teologi pakaian pelayan, baru nanti perjamuan kudus anak. Dan sudah ada konsepnya. Itu aja dulu. Ekologi. Artinya seperti yang dikatakan Biro 4 nanti, bisa saja nanti 1 tahun semua ditugaskan itu. Tugaskan semua, tapi pembahasannya supaya lebih lama, prosesnya bisa tiap tahun dibahas. Tapi mana yang lebih final nanti duluan, itu akan diterbitkan hasil kajiannya. Nah, kira-kira begitu modelnya. Tapi skala prioritas harus kita buat. Misalnya di tahun pertama itu teologi kremasi, tahun kedua itu pakaian, teologi pakaian, tahun ketiga perjamuan kudus anak, tahun keempat kontemporer, tahun kelima ekologi. Nah, walaupun nanti tim ekologi di tahun kedua mungkin sudah dibentuk timnya, sehingga mereka bekerja 4 tahun untuk menghasilkan kajian. Nah, seperti itu juga perjamuan kudus anak. Di tahun pertama dibentuk timnya, tapi bekerja 3 tahun. Nah, tapi kalau teologi kremasi bisa saja nanti 1 tahun sudah terbit. Karena tidak begitu berat tugasnya kan. Demikian teologi pelayan, 1 tahun nanti bisa terbit. Tapi kalau perjamuan kudus anak ini, teologi kontemporer dan masalah ekologi, wah ini kan membutuhkan kajian yang panjang. Biarlah mereka nanti dibentuk timnya tahun kedua, tapi bekerja sepanjang 3 atau 4 tahun. Tapi tiap tahun dibahas di rapat pendeta. Nah, kira-kira begitu Mang penjelasannya. CKR media. Nah, kremasi, pakaian pelayan, perjamuan kudus, kontemporer, ekologi, nanti artinya sudah kita tetapkan nanti pelaksanaannya mana yang paling cepat dilaksanakan gitulah ya. Oke, kita save. Kami kembalikan. Saya pikir kalau seperti ini jadi lambat kita nanti. Kalau misalnya sudah dikaji 2021, ya langsung dieksekusi 2022 seperti itu. Ya, betul. Eksekusi, iya betul. Nah, baru di 2022 itu eksekusi, tapi masuk pelayanan teologi pakaian pelayan.
di 2023 eksekusi pakaian pelayanan masuk perjamuan kudus anak. Nah, gitu lah apanya kejadiannya nanti. Ya, betul. Oke, mantap. Gimana? CKR ya, berarti saya. CKR. Oke, saya kembalikan. Oke, kita masuk ke anggaran dana. Nah, penanggung jawab tentu ini Puji Pimpinan dan KRP lah ya. Ketua Rapat Majelis Pendeta, KRMP. Nah, anggaran ya 250 juta. 250 juta. Sudah. Kalau digabung jangan segitu, karena kalau kita pisah mungkin ada yang totalnya segitu. Oke. Jadi nakin ada 3 tim atau 5 kali 10, 50 juta lah ya. 10 juta setahun. 10 juta setahun kan? Iya. Itu Alijum. Nah, jadi pemasukan GKPA lah ya. Oke, CKR. CKR. CKR ya. Oke. Baru masuk bagian yang kedua, penerbitan buku-buku pembaruan teologi. Nah, ini tadi bagian yang kedua ya, penguatan reformasi. Oke, latar belakang. Karena GKPA buku-buku ya perlu membarui buku-buku perlu membarui buku-buku membarui dan Dia asal onot tahe. Kebetulan kan nakin bagian pertama kajian kita itu kan sudah kita bahas dan kita rinci dia. Dan itu patokan untuk yang berikutnya di Seratu Katuai. Usul D. Di Seratu Ketua Pandita. Oh, tidak, itu ketua tim Renstra. Karena madung diawali nakina pertama ini mau patron nakisle. Oke. Nah, jadi Parjono karena GKPA perlu membarui dan mengkinikan buku-buku teologi GKPA. Perlunya penerbitan buku-buku pembaruan teologi. Karena GKPA perlu menerbitkan ulang dan merevisi kajian teologi. Bukan lagi kajian. Buku-buku yang sudah ada, buku-buku panduan teologi yang ada. Buku panduan teologi. Buku panduan teologi. Nah, termasuk Confession Noni, termasuk RPP. Ini tidak dibahas sih. Teologi GKPA. Dia boleh dokter nih warnai. Teologi GKPA. Seperti buku katekisasi CD GKPA, buku konfesi GKPA, ada bikin buku pranikah
GKPA. Ada pernah na perlu ta cetak RPP dan buku RPP GKPA. Ya, jadi perjolakin karena GKPA perlu membarui dan mengkinikan buku-buku teologi GKPA. Buku-buku panduannya, panduan teologi GKPA. Kedua, karena GKPA perlu menerbitkan ulang atau merevisi buku-buku panduan teologi GKPA seperti buku katekisasi CD GKPA, buku konfesi, buku pranikah, dan buku RPP GKPA. Pas? Ma bisa kira-kira ada warna latar belakangnya. Ma bisa teh? Bisa. Oke, berarti keluarannya, outcome-nya GKPA memiliki buku pembaruan Ya, buku panduan pengajaran CD itu juga termasuk kan teologi GKPA di situ yang perlu dibaharui. Ya, ini ada bisa. Ada dong buku panduan katekisasi CD. Nah, katekisasi CD. Oh iya. Oh jadi ya. Memiliki layar lain. GKPA memiliki buku pembaruan panduan. Buku panduan yang sudah diperbaharui. Bukan buku pembaruan. Buku panduan tetap tapi sudah diperbaharui. Buku panduan pedos, doi. Pembaharuan yang sudah diperbaharui. Oke. Itu GKPA-nya di tengah dihapus samang, jadi nanti ambigu dia. GKPA memiliki buku panduan teologi yang sudah direvisi dan diperbaharui. Oke. Outcome dengan adanya pembaharuan itu, maka GKPA memiliki pedoman pemahaman yang percaya yang dibarui, yang terbaru, yang update, yang terkinikan, ya, terbarui, terkinikan, memiliki sama saja ya. Berarti apa namanya, buku panduan teologi telah Mang, ya. Outcome-nya itu menurut saya sama dengan yang buku kajian tadi. Berarti GKPA memiliki kesiapan menghadapi konteks pembaruan teologi. GKPA memiliki kesiapan menghadapi pembaruan teologi. Oke, GKPA memiliki kesiapan menghadapi konteks pembaruan teologi. Impact-nya, pendeta, majelis, aktivis, warga jemaat.
Sama aja Mang dengan yang di atas Mang. Gitu ya. Jemaat mendapatkan pelayanan PA yang diperbaharui sesuai dengan konteks masa kini. Ya. Jemaat mendapatkan pelayanan, mendapatkan kebaruan ya. Ya. Kebaruan Terbitnya sama kan? GKPA sesuai dengan konteks masa kini. Nah, itu aja. Jemaat mendapatkan kebaruan teologi sesuai dengan konteks masa kini. Oke. Indikator pertama berarti terbitnya buku pembaruan konfesi GKPA. Oke. 2. Terbitnya buku pembaruan CD GKPA. Pembaruan RPP GKPA. Terbitnya Sorry Emang Ketua. Ulang dibuat terbitnya. Terbitnya buku pembaruan titik 2. 1. Konvensi GKPA. 2. CD GKPA. 3. RPP. 4. Pranikah. Maksudnya ada terjadi pengulangan kata. Oke. Bisa. Oke, ada breaking. Itu deh. Katekisasi CD, konfesi, RPP. Oke. 4 kan? Pas 9 kan? Halo. Oke. Baru bentuk program. Leng seaham iban ang muruh leng saruma mak. Ginjangi. Misalnya olo. Enggak. Enggak. Terbit nai. Aso misalnya konfesi CD sama pranikah baru RPP semua nih. Nomor. Hanon sesuai om tadi. Allah. Oke. CD. Baru konfesi, baru pranikah RB. Oke. Indah pembahasannya apa kata-kata nih lebih seru betong. Ulang oleh CD. Katekisasi CD. Buku konfesi, buku pranikah. Nah, saya boleh lihat ini jadi. Buku lebih baik, tapi buku. Oke. Pranikah mudah nomor sada nomor nasi di bank KPA, pranikah lebih banyak buku pranikah di KPA. Nah, seragam. PP GKPA ini juga dalam bahasa sekolah bahasa Indonesia ini. Ketiga, pranikah bukan paranikah. Paranikah. Bahasa Angkola, Toba, dan Indonesia. Angkola, Toba, dan bahasa Indonesia. Oke. Bentuk program. Mengkaji ulang konfesi. Mengkaji ulang merevisi. Bukan, udah mendekat. Siapkan. Ulang dan merevisi buku teologi di KPA. Kan itu aja. Baru mendapatkan legalitas. Apapun ini. Setelah mengkaji ulang,
apa lagi yang mereka kerjakan? Mendapatkan bentuk program, mengkaji ulang dan merevisi buku panduan, melakukan studi. Amang, Ya, kalau bisa bentuk programnya itu kan tadi bukan ini, Mang, FGD dan segala macamnya. Langkah-langkahnya ini kayaknya, Mang. oh iya ya. Ini langkah-langkah ini ya. Berarti kita buat seperti ini. Bentuk programnya tadi seperti yang di atasnya, studi literatur gitu, Mang. Ya, oke ya, betul. Ini sudah langkah-langkah ini ya. Iya. Oke. Berarti ini ke bawah aja nih. Ini sama aja yang di atas ya, ini ya. Ya, komisi Ini. ininya pun mungkin sama, Mang. Apa namanya, langkah-langkah yang dilakukan menurut saya juga sama. Tinggal merubah ininya, merubah. Bukan apa catatannya, pelaksanaan. Karena ada di sini satu pembuatan buku mekanisme pernikahan. Menerbitkan buku pembaruan teologi. Pendeta menugaskan tim untuk melakukan kajian, melakukan revisi buku teologi GKPA. Melakukan studi tentang revisi dan studi banding, mengadakan diskusi sebanyak, mengajukan kajian kepada Majelis Pendeta, menerbitkan buku pembaruan. Oke, cocok CKR ini. Langkahnya, rapat Majelis Pendeta menugaskan Komisi Teologi dan atau tim untuk melakukan revisi buku-buku teologi GKPA. Komisi Teologi atau tim melakukan studi literatur tentang revisi buku-buku teologi GKPA. Komisi Teologi atau tim melakukan studi banding. Komisi Teologi dan tim mengadakan diskusi sesuai kebutuhannya. Komisi Teologi dan tim mengajukan hasil kajian kepada mengajukan revisi. Sebelum ini dulu, sebelum ke disepakati dulu. Ada tadi pranikah. Ya. Kalau yang nikahnya gimana nih? Ada buku ininya lagi Kak, perubahannya? Karena dilihat di apa ini ada muncul satu terbitnya buku mekanisme pernikahan GKPA. Itu enggak sekalian aja? Bikin aja. Nah, jadi kan pranikah dan pernikahan GKPA. Pranikah dan pernikahan. Pranikah dan pernikahan, karena ada ini ditaruh sini. Oke, mekanisme pernikahan, buku mekanisme pernikahan GKPA. Dan pernikahan. Nah. Mekanisme pernikahan. Pernikahan. Oke. Ya, berarti langkah-langkahnya sudah cocok ini ya. Baru soal tim dan pernikahan. Ya kan? Pranikah dan mekanisme pernikahan. Itu kan tadi yang Amang bilang. Ya. Oke. Baru nanti ini soal tim mana tadi? Soal tim diserahkan kepada Majelis Pendeta.
diserahkan kepada majelis pemerintah untuk bentuk tim sesuai dengan bidangnya. Karena kan seringkali mekanisme Kantor pusat GKPA ini lihat Barcat. Oke, serahkan kepada Amang Sombing. Atau lu beri nono deh. Jadi sesuai dengan ini kita seperti tadi kajian, jadi setiap tahun kita terbitkan ya. Jadi tahun kelima kosong ini. Kalau mulai dari tahun pertama kita. Dari tahun kedua. Usul saya sih dari tahun kedua aja sih. Ya, jangan semua tahun kedua selesai. Enggak. Atau mulai tahun kedua mulai. Ya, tahun kedua mulai. Oh. Supaya jangan membunuh tahun pertama. Oke. Oke, tahun kedua sampai tahun khusus konvensi dan RPP posisi sekarang tinggal edit terakhir. Berarti di tahun pertama lebih. Berarti tahun pertama lah konvensi ya? Iya, konvensi dan RPP ya tinggal edit terakhir lah penyempurnaan sah. RPP berarti artinya tahun pertama bisa ditutup palu. Makanya berarti bisa dimulai dari tahun pertama kalau begitu. Bahkan ada wacana harus dalam ya pas lah itu 2021 ini ya. Keluar itu. Jadi setelah itu realisasi dan nikah. Itu nanti yang mana lah di oninya sesuai dengan mekanisme yang ada. Ini yang kita buat sesuai dengan Barcat kita. Oke, mantap. CKR lagi ya. Berarti konvensi sama RPP sudah gitu. Tinggal penerbitan ya. Tinggal penerbitan. 2021. Berarti sampai dengan 2024 ya. Ya, 2024. Ya, baca. Oke, saya kembalikan ke ketua. Baik, Barcat sudah oke. Kemudian penanggung jawab ini tetap pujuk pimpinan GKPA. Baru ketua KRMP, ketua Majelis Pendeta, komisi ya, dan tim. Oke, nah, baru ini tetaplah. Berarti ini berapa tadi ini? 19. Ini 4 ya. 4 kali 5, 4 kali 10, 40 juta ya? Iya. Otema. 10 juta per tim. Berapa per buku? Oke, habis. Berarti habis malam ini ya? Habis. Pas udah pas 21.30 pas itu. Wah, cepat kali satu isu. Hari minggu depan ya, hari Jumat ini sudah bisa satu debat ya. Atau bagaimana? Kita teruskan sampai isu keempat ini. Usah. Isu keempat on. Semua berapa pembahasan on. Ini waduh. Allah. Jadi orang khusus di isu keempat revitalisasi Parpem GKPA, aku bisa 2 tahun bang biro tolu bang karena lapor do Parpem na tuari terus ada. Oke. Cuma kira-kira bisa mah tahun bang biro tolu tu hari Jumaton dalam rangka penetapan Nihawon Parpemon. Dengan nama dah. Kalau mau dia. Kemudian marah siapin karena sebuah berita. Oke.
Oke, mak tahun undang balik. Undang mahal baru tolu. Dohot haru karena media. Haru karena siom berita. Oke, ini kelas Borginon pertemuan tak. Ada yang kira-kira. Nah, perlu tahatai Borginon. Orang ini maju deh. Hari ini tahatai. Nah, di gereja selamat istirahat, selamat makan. Makan harun. Jadi kami besok mangan majolo. Tadi berapa biayanya? Per tahun sama. Jadi kan makan mak. Terima kasih Mbak Dihita. Tahun. Masih dulu Borginon Perawata. Total 50 juta. Iya, sudah orang diberikan orang. Ini dia. So jolo. Amang ngahan kinamang sekretaris. Sudah Bang, cukup Bang. Sudah. Bentar. Kalau begini. Atau tatu mak pertemuan ta. Hai bangido mak radio ni Opu Evan, Bang Martin, Martangyang. Baik, kita. Terima kasih oleh Tuhan. Hidungani kami di bagasan perapotan nami. Laho membahas isu-isu strategis yang oleh Tuhan di 2021, 2026. Tong le Tuhan ahan kami susun. Ajari kami, acu bisa kami lebih total 24 tahun na dengan tu kemajuan ni KPA tu hari negoro. Kasih orang Tuhan. Dungani mahami Borginon, mengasal Yesus kami Martangyang. Amin. Amin. Horas mada. Horas. Salam matu inang ba, tibu malum dah. Jadi mah jadi. Masih. Olo manombo ha. Sudah. Oke, jadi mak. Oke. Horas. Ora.